Topik kita sekarang adalah Gauss Law atau hukum Gauss. Dalam fisika, ya, alat penting untuk menyederhanakan masalah adalah sifat simetri dari satu sistem. Banyak sistem-sistem dalam fisika yang memiliki sifat-sifat simetri ini. Contohnya, benda berbentuk silinder tidak akan terlihat berbeda walaupun kita memutarnya di sekitar porosnya. Juga bola logam bermuatan, dia akan terlihat sama setelah kita memutarnya terhadap sumbu manapun yang melalui titik pusatnya. Jadi hukum Gauss mempergunakan pertimbangan simetri ini untuk menyederhanakan perhitungan-perhitungan dari medan listrik. Misalnya, distribusi medan dari garis lurus bermuatan ini perhitungannya dapat diperoleh hanya dalam beberapa baris saja kalau kita menggunakan bantuan hukum Gauss. Tetapi hukum Gauss ini lebih dari sekedar cara untuk membuat perhitungan tertentu menjadi lebih mudah, ya. Hukum Gauss dapat membantu kita memahami bagaimana muatan listrik terdistribusi pada konduktor. Hukum Gauss adalah alternatif dari hukum Coulomb. Meskipun sepenuhnya setara dengan hukum Coulomb, hukum Gauss menyediakan cara yang berbeda untuk mengekspresikan hubungan antara muatan listrik dan medan listrik. Dan hukum Gauss ini dirumuskan oleh Carl Friedrich Gauss, seorang matematikawan dari Jerman. Dia adalah salah satu ahli matematika yang terhebat sepanjang masa. Jadi untuk sebagai informasi, Carl Friedrich Gauss ini yang membantu mengembangkan beberapa cabang matematika yang kita kenal sekarang. Contohnya differential geometry, real analysis, number theory. Bahkan di dalam statistik, ya, ada bell curve. Itu dia adalah salah satu penemuan. Ini itu adalah salah satu penemuan dari Carl Friedrich Gauss ini. Hukum Gauss menyatakan bahwa fluks listrik total yang melalui permukaan tertutup atau permukaan yang melingkupi suatu volume tertentu, dia akan sebanding dengan total muatan listrik atau muatan listrik bersih yang berada di dalam permukaan. Jadi kita akan mulai dengan medan dari muatan titik positif tunggal Q, di mana garis-garis medan memancar secara merata ke segala arah. Pada kasus ini, kita menempatkan muatan ini di tengah permukaan bola imajiner yang memiliki jari-jari sebesar R. Sehingga besarnya medan listrik E pada setiap titik di permukaan itu diberikan oleh rumus ini. E sama dengan 1/4 pi E0 epsilon 0 Q per R kuadrat. Pada setiap titik di permukaan, vektor E atau vektor medan listrik itu tegak lurus terhadap permukaan tersebut dan besarnya adalah sama pada setiap titik di permukaan. Flux listrik total itu adalah produk atau perkalian dari besar medan E dan luas total dari bola yang diberikan oleh rumus ini A sama dengan 4pi dikali R kuadrat. Jadi rumus flux dari medan listrik ini yaitu E dikali A, kita masukkan E dikali rumus A, kita dapatkan Q dibagi epsilon 0. Dari rumus ini kita bisa lihat bahwa tidak ada lagi R karena R ini sudah saling menghilangkan. Jadi flux tidak bergantung pada jari-jari bola R, melainkan hanya bergantung pada muatan Q yang dilingkupi oleh bola. Kita juga dapat menerjemahkan hasil ini sebagai fungsi dari garis-garis medan. Ya, jadi kita lihat pada gambar di samping. Gambar di samping ini menunjukkan dua buah bola. Bola pertama dengan jari-jari R, bola yang lebih kecil, dan bola yang lebih besar dengan jari-jari 2R. Kedua bola ini mempunyai titik pusat yang sama, yaitu pada muatan titik Q. Sini kita lihat bahwa setiap garis medan, ini semua garis-garis merah ini, setiap garis medan yang melewati bola kecil, dia juga akan melewati bola yang besar, sehingga flux total yang melalui masing-masing bola adalah sama. Jadi apa yang berlaku pada seluruh bola?
juga berlaku pada setiap bagian dari permukaannya. Jadi kalau berlaku pada seluruh bola, dia akan berlaku pada setiap bagian dari permukaannya. Jadi pada gambar di samping ini kita punya area DA yang digambar pada bola dengan jari-jari R. Dan kemudian DA ini kita proyeksikan ke bola yang lebih besar dengan jari-jari 2R. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggambar garis-garis dari titik pusat bola yang melalui titik-titik yang ada pada sisi-sisi dari DA ini. Jadi kalau dia melewati sisi yang ini, ujung ini, dia akan melewati ujung yang ini. Jadi akibatnya kita bisa memproyeksikan DA menjadi ke bola yang lebih besar, ya. Dapat terlihat bahwa proyeksinya itu sekarang dari DA kita proyeksikan ke bola lebih besar menjadi 4DA, ya, jadi dia 4 kali lebih besar luasnya. Akan tetapi karena medan listrik yang diakibatkan oleh muatan listrik adalah berbanding terbalik dengan R kuadrat, dengan kuadrat dari jari-jari, maka besar medan listrik pada bola dengan jari-jari 2R adalah seperempat dari besarnya medan dari bola yang dengan jari-jari R. Jadi luasnya adalah 4 kali lebih besar dari ini, tapi medan listriknya adalah seperempat dibandingkan medan listrik dari ini. Akibatnya flux listrik adalah sama untuk kedua bola, dan juga dia tidak bergantung pada jari-jari bola tersebut, ya. Seperti kita lihat tadi bahwa garis-garis medan dengan jumlah yang sama dan flux yang sama akan melewati kedua elemen area ini. Dengan menggunakan teknik proyeksi ini, kita sekarang dapat memperluas diskusi kita ke permukaan yang tidak lagi berbentuk bola. Jadi sekarang permukaannya tidak lagi berbentuk bola, tapi irregular. Ya, jadi daripada menambahkan bola kedua seperti pada kasus sebelumnya, kita sekarang mengelilingi bola berjari-jari R ini dengan permukaan yang bentuknya tidak teratur, ya, seperti gambar di samping ini. Nah, sekarang kita pertimbangkan sebuah elemen kecil, yaitu area DA yang terletak pada permukaan yang tidak beraturan. Ini area DA-nya. Nah, seandainya sekarang kita gambar, ya, ini sekarang kita punya di sini area yang tidak beraturan, ya. Jadi dia tidak bola. Tapi kalau gitu coba kita bayangkan kalau kita gambarkan bola kedua. Seandainya ada bola kedua, ya, dengan jari-jari sebesar R ini, ya, berarti jari-jarinya sama dengan jarak dari Q ke DA. Jadi kalau kita perhatikan, ya, kalau sekarang kita bayangkan kita punya bola kedua juga di situ, ya, imajiner. Jadi kita perhatikan sekarang ini bagian potongan dari area DA itu, bahwa area DA pada elemen yang tidak beraturan ini akan lebih besar jika dibandingkan dengan proyeksinya pada permukaan bola pada jarak yang sama dari Q. Nah, sekarang kalau luas DA ini, area ini kita proyeksikan ke bola yang ada tepat di bawahnya ini, maka luas DA akan lebih besar dari luas proyeksinya ini, ya. Jika normal ke DA, yaitu normal itu yang tegak lurus terhadap DA, arah tegak lurus dari DA, yaitu panah E dengan tanda tegak lurus ini membuat sudut sebesar V dengan garis radial, yaitu sama dengan arah vektor medan. Akibatnya apa? Akibatnya ada dua buah sisi, ya, dua sisi yang ini dan sisi yang ini. Dua buah sisi ini ketika diproyeksikan ke bola kedua tadi, dia akan dikalikan dengan cos V. Jadi, dan sementara dua sisi yang lain, dua sisi yang ini dan sisi yang ini, dia tidak berubah. Akibatnya apa? Akibatnya kalau area ini kita proyeksi ke sini, jadi luas area yang di bawah ini sudah berubah. Ini adalah sepanjang sisi ini dikali cos V. Sisi yang ini tidak berubah. Kalau kita kalikan, maka kita dapat bahwa proyeksi dari elemen DA ke bola ini adalah DA cos V. Ya. Maka flux listrik yang melalui elemen permukaan bola adalah sama dengan flux yang melalui elemen permukaan irregular atau tidak beraturan ini yang berhubungan, ya, sebesar EDA cos V. Kita dapat membagi-bagi seluruh permukaan elemen yang tidak beraturan tadi menjadi
banyak elemen-elemen kecil dA ya, seperti ini. Kemudian kita menghitung flux listrik E dA cos V pada masing-masing dA ya, dan akhirnya menjumlahkan hasilnya dengan cara mengintegrasikannya. Jadi setiap area dA pada elemen yang tidak beraturan, ini banyak elemen-elemen seperti ini pada seluruh permukaan, ini akan diproyeksikan ke elemen permukaan bola yang sesuai ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Akan ada, kita bayangkan ada bola yang dekat dengan ini, memiliki jari-jari yang sama dengan jarak dari Q ke elemen dA ini. Yang proyeksinya dari dA, proyeksinya adalah dA cos V. Jadi dengan demikian total flux yang melalui permukaan tidak beraturan itu diberikan oleh rumus ini. Flux medannya adalah integral dari vektor E dot vektor dA ya. Harus sama dengan total flux yang melalui bola. Flux medan sama dengan Q per epsilon 0. Ini sudah kita turunkan di slide sebelumnya ya. Kalau kedua ini sama, maka untuk permukaan yang tidak beraturan rumusnya adalah integral vektor E dot vektor D vektor A sama dengan Q dibagi epsilon 0. Jadi persamaan ini berlaku untuk permukaan dalam bentuk atau ukuran apapun, asalkan Q ditutupi oleh sebuah permukaan tertutup. Satu lagi, lingkaran pada integral ini akan mengingatkan kita bahwa integral tersebut, integral ini adalah integral pada permukaan yang tertutup. Elemen area dA dan vektor-vektor satuan yang terkait, vektor n ini akan selalu menunjuk keluar dari volume yang tertutup oleh permukaan. Akibatnya flux listrik adalah positif pada daerah di mana medan listrik menunjuk keluar dari permukaan, dan flux listrik adalah negatif pada daerah di mana medan listrik menunjuk ke dalam permukaan. Medan yang tegak lurus terhadap permukaan itu adalah positif pada titik di mana ya, ini medan ini ya, di mana vektor E menunjuk keluar dari permukaan, dan dia adalah negatif pada titik di mana vektor E menunjuk ke permukaan. Ini menunjuk keluar berarti lawan arahnya. Jadi jika muatan titik di sebelah ini adalah negatif, jika muatan Q ini adalah negatif, maka medan E ini bukan mengarah ke sini, tapi mengarah secara radial ke dalam. Jadi kalau dia mengarah secara radial ke dalam, akibatnya sudut V-nya akan lebih besar dari 90 derajat. Akibatnya cos-nya adalah negatif. Ya, kalau dia lebih besar dari 90 derajat, cos-nya negatif karena dia ada di kuadran ketiga. Akibatnya apa? Akibatnya integral dari persamaan ini adalah negatif. Kenapa? Karena ini persamaan skalar, perkalian skalar, perkalian dot. Vektor E dot vektor dA ini sama dengan E dA cosinus V. Jadi kalau cosinusnya negatif, maka ini adalah negatif juga. Akan tetapi karena Q-nya juga negatif ya, karena kita bilang tadi Q-nya negatif, maka persamaan ini masih berlaku karena ini negatif, ini pun negatif. Jadi untuk permukaan tertutup yang melingkupi daerah tanpa ada muatan listrik, jadi sekarang di daerahnya tidak ada muatan listrik ya, kosong, maka persamaan flux listriknya adalah ini adalah sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah pernyataan matematika bahwa ketika suatu daerah tidak memiliki muatan listrik, garis-garis medan apapun yang disebabkan oleh muatan listrik yang berada di luar, jadi ini ada muatan listrik yang berada di luar, dia akan menyebabkan garis-garis medan ya. Jadi garis-garis medan apapun yang disebabkan oleh muatan listrik yang berada di luar daerah tersebut, dia akan masuk dari satu sisi dan akan keluar dari sisi lainnya. Itu artinya persamaan ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa garis-garis medan listrik dapat dimulai atau berakhir di dalam suatu daerah atau ruang hanya terjadi apabila di ruang tersebut terdapat muatan listrik.
Kita misalkan apabila permukaan menutupi tidak hanya satu muatan titik Q, tetapi menutupi beberapa muatan titik seperti Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Maka medan listrik total atau resultan medan listrik vektor E pada setiap titik ini adalah merupakan penjumlahan vektor dari medan-medan dari masing-masing muatan titik. Jadi apabila kita definisikan Q enclosure, ini adalah Q enclosure, ini adalah muatan total yang ditutupi oleh permukaan. Jadi Q enclosure ini adalah penjumlahan dari semua muatan titik yang ada di dalam permukaan, Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah seterusnya dan seterusnya. Jadi bentuk umum dari hukum Gauss diberikan oleh persamaan ini. Ya, ini adalah line integral pada closed surface, ya, vektor E dot D vektor A. Ini sama dengan Q enclosure dibagi epsilon 0. Jadi bisa kita bilang bahwa flux listrik total yang melalui permukaan tertutup adalah sama dengan muatan listrik total di dalam permukaan dibagi dengan epsilon 0. Itu adalah definisi dari rumus ini. Yang perlu kita ingat di sini adalah permukaan tertutup dalam hukum Gauss itu adalah imajiner. Jadi itu tidak ada benda yang terbuat dari material pada permukaan. Dan kita sering menyebut permukaan tertutup yang digunakan dalam hukum Gauss sebagai Gaussian surface atau permukaan Gauss. Kita juga dapat mengekspresikan hukum Gauss dalam beberapa bentuk yang ekuivalen seperti berikut ini. Kita bisa lihat, kita bisa tuliskan seperti ini, kita juga bisa tuliskan seperti ini, atau seperti ini. Ini adalah medan yang tegak lurus terhadap permukaan, ya. Ini sama dengan Q enclosure epsilon 0. Jadi berbagai bentuk integral ini semuanya mengungkapkan hal yang sama, yaitu flux listrik total yang melalui permukaan Gaussian. Jadi ini hanya penulisannya saja yang berbeda-beda. Nah, salah satu bentuk penulisan kadang-kadang lebih memudahkan perhitungan daripada yang lain. Jadi tergantung kasus per kasus. Sebagai contoh, ya, gambar di samping ini menunjukkan sebuah permukaan Gauss yang berbentuk bola dengan jari-jari R yang melingkupi sebuah muatan titik positif plus Q. Karena muatannya positif, makanya medan listrik yang terjadi menunjuk keluar. Kalau negatif dia akan menunjuk ke dalam, ya, dia menunjuk keluar dari permukaan Gauss. Sehingga pada setiap titik di permukaan, ya, medan vektor medannya memiliki area yang sama dengan dA. Jadi area yang sama dengan dA. Akibatnya apa? Sudutnya 0, ya. Tidak ada sudut antara E dan dA. Jadi akibatnya medan yang tegak lurus terhadap permukaan itu sama dengan E dikali cos 0, sama dengan E itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Ini adalah rumus medan listrik. Maka rumus dari flux medannya adalah line integral dari medan yang tegak lurus permukaan dikali dA ini akan sama dengan line integral dari medan dikali dA. Karena E-nya adalah sama pada semua titik di permukaan, jadi kita bisa menulisnya keluar dari integral. Jadi ini bisa kita keluarkan ke sini. Jadi sekarang kita keluarkan dari integral. Jadi kita dapat rumusnya ini dari sini. Dan ini adalah rumus luas permukaan bola 4 pi R kuadrat. Jadi ini kita sederhanakan, kita dapat Q per epsilon 0. Jadi dari sini kita bisa lihat di sebelah kiri ini adalah Q per epsilon 0 dari hukum Gauss. Sementara di sini kita lihat bahwa permukaan Gauss kita ini hanya melingkupi satu muatan titik plus Q. Jadi Q enclosure-nya adalah hanya terdiri dari plus Q. Jadi perhitungan ini sesuai dengan hukum Gauss. Di sebelah kirinya adalah hasil perhitungan ini, Q per epsilon 0. Sebelah kanan dari hukum Gauss adalah Q enclosure dibagi epsilon 0, dan Q enclosure-nya adalah plus Q. Jadi yang kiri sama dengan yang kanan. Jadi perhitungan ini sesuai dengan hukum Gauss. Sebagai contoh, ya, gambar di samping, gambar ini menunjukkan medan listrik yang dihasilkan dua muatan titik
yaitu plus Q dan minus Q ini adalah sebuah dipol listrik. Kita harus mencari flux listrik yang melalui masing-masing permukaan tertutup A, B, C, dan D. Jadi menurut hukum Gauss yang diberikan oleh rumus ini mengatakan bahwa flux listrik total yang melalui permukaan tertutup ini adalah sama dengan total muatan yang ditutupi Q enclosure, ditutupi permukaan Gauss, yaitu Q enclosure dibagi dengan epsilon 0. Pada gambar di samping, pada gambar ini kita bisa melihat bahwa permukaan A yang berwarna merah ini melingkupi satu muatan titik, ada plus Q. Jadi kita bisa bilang bahwa Q enclosure pada permukaan A adalah plus Q. Pada permukaan B yang berwarna biru, dia melingkupi sebuah muatan negatif, sehingga Q enclosure-nya adalah minus Q. Pada permukaan C yang berwarna ungu, ini melingkupi kedua muatan ini, sehingga Q enclosure-nya adalah plus Q ditambah minus Q, ya. Plus Q ditambah minus Q hasilnya adalah 0. Jadi Q enclosure dari permukaan C adalah 0. Pada permukaan D yang berwarna kuning, ini tidak melingkupi muatan manapun, sehingga jelas bahwa Q enclosure-nya adalah 0. Jadi tanpa melakukan perhitungan, ya, kita bisa mendapatkan bahwa flux medan pada permukaan A itu adalah plus Q dibagi epsilon 0. Sementara flux medan pada permukaan B itu adalah minus Q dibagi epsilon 0. Flux medan pada permukaan C dan flux medan pada permukaan D itu sama-sama sama dengan 0. Jadi hasil ini hanya bergantung pada muatan yang terlingkupi dalam setiap permukaan Gauss dan tidak bergantung pada bentuk dari permukaan.